Kita mulai kuliah fisika ini. Kita sampai pada topik mengenai struktur padatan. Struktur padatan. Kita akan pelajari struktur mikroskopik, atau mikroskopis bahan. Ini tingkat atom ya. Atom. Tujuannya apa? Mengkorelasikan sifat-sifat struktur mikroskopis dengan sifat-sifat makroskopis teramati dari bahannya. Jadi kalau sifat struktur mikroskopiknya seperti ini, atom-atomnya gini, caranya begini, susunannya seperti ini. Lalu kira-kira sifat makroskopiknya seperti apa ya? Misalnya rapat masanya berapa dan lain-lain ya. Tapi di sini akan saya bahas bagaimana mempredik rapat massa saja dari struktur mikroskopik bahannya. Ini sangat penting dalam teknik kimia karena di masa mendatang kita ingin mendesain atau memprediksi sifat-sifat makroskopik bahan hanya berdasar sifat-sifat mikroskopik yang sudah ada datanya ya, sifat-sifat atom-atomnya dan sebagainya. Nah, yang kita bahas adalah mengenai padatan, terutama yang berbentuk kristal. Kenapa padatan? Kenapa kristal? Karena padatan itu ada dua bentuk, yaitu yang kristal dan yang amorf. Ini kalau kristal itu struktur rangkaian atom-atom teratur. Kalau ini kurang teratur. Atom-atom, molekul-molekul kurang teratur ya. Sebenarnya nanti orang juga mempelajari yang amorf ini. Jadi kita pelajari dulu sebagai pengantar di fisika yang teratur dulu, yaitu yang kristal. Kemudian struktur kristal ada bermacam-macam ya. Antara lain
Yang pertama itu adalah kubus sederhana. Yang kedua misalnya kita bahas yang sering disebut dengan BCC, Body Centered Cube, kubus pusat badan kalau namanya bahasa Indonesia. Lalu ada juga jenis FCC, Face Centered Cube. Sekarang apa itu kubus sederhana dulu ya. Sebelum sampai ke kubus sederhana kita coba dulu gambar struktur atom dulu ya. Struktur atom itu ada intinya, kemudian ada elektron-elektron yang berputar mengelilinginya. Jadi ini ada inti, ini elektron, ya, awan elektron. Nah, yang perlu diingat adalah massa atom ada pada praktis ya. Intinya. Inti relatif kecil ya. Tapi masanya di situ. Inti relatif kecil tapi masanya ada di inti tadi. Lalu yang disebut jari-jari atom itu ya jari-jari dari awan elektron itu. Awan elektron tadi. Jadi kalau atomnya itu ukurannya tergantung pada awan elektronnya, tapi masanya ada di pusat atau inti atom. Dan yang inti atom itu adalah kecil. Nah, sekarang kalau atom berdekatan gimana? Berdempetan di kristal misalnya. Ini ada inti atom. Ini elektronnya, kemudian ada atom lain di sini. Nah, gini. Ini akan bersinggungan ya. Jadi ini jarak antar inti ya. Nah, kalau dalam hal ini jarak antar inti adalah sama dengan 2 kali jari-jari atom. Ini. Nah, mereka bisa berdekatan tuh ada banyak mekanisme ya. Ada sharing elektron itu ada yang terluar itu ada yang ikut dan kanan muter kanan. Nah, itu adalah kovalen. Lalu ada yang ionik, itu yang terluar dari atom yang kiri diberikan ke yang kanan ya. Jadi yang satu menjadi ion positif, yang kiri jadi ion negatif. Yang kiri menjadi ion positif kalau memberikan yang kanan menjadi
ion negatif. Itu ya ikatan ion. Kalau ikatan logam jadi ion semua. Cuman apa? Elektron itu ada yang lepas dan bisa bergerak bebas di sepanjang bahan itu. Jadi logam itu daya antar listriknya atau daya antar panasnya bagus karena ada elektron yang bisa berkeliaran kemana-mana di sepanjang bahan itu. Tapi yang intinya sendiri berbentuk, atom-atomnya sendiri berbentuk ion. Ya, itu teori logam. Ada teori kovalen, ada teori ionik dan sebagainya ya. Nah sekarang kalau kubus sederhana itu gimana? Kubus sederhana itu ya seperti kita punya kubus. Ini gambarnya kurang bagus ya. Jadi ini katakanlah A, B, C, D, E, F, G, H. Oke. Lalu inti atom yang membentuk kristal itu ada di masing-masing ini. Masing-masing pojoknya ya. Ini kubus sederhana. Lalu elektronnya, awan elektronnya gimana? Ya mengelilingi E ini. Jadi ada seperti di atas itu, di pojok ada F, ada E dan F itu bersinggungan ya. Ciri-ciri atom ya, atau awan elektron singgungan, tapi inti berjauhan. Itu kalau EF, CF juga, BC juga. Kalau CH tidak bersinggungan ya, karena itu jauh ya. C dan E tidak bersinggungan ya. Jadi rusuk kubus, kalau dari gambar itu kelihatan rusuk kubus sama dengan A, kita sebut A saja itu. Sama dengan apa? 2R. R adalah jari-jari atom. Ini misal semua atom sejenis ya. Misal semua atom sejenis. Jadi CH juga C dan E tidak bersinggungan. Yang bersinggungan adalah yang paling dekat adalah EF, kemudian BC, BE, CF itu bersinggungan.
Jadi rusuk kubus kita sebut A itu adalah 2 kali R. Bayangkan di F ada atom, di E ada atom, maka EF itu adalah sama dengan 2 kali jari-jari atom tadi. Ini adalah kalau kita punya struktur kubus sederhana. Sekarang jenis yang berikutnya adalah yang BCC. Tadi apa? Body Center Cube. Nah, gambarnya gimana nih? Ada kubus lagi. Ingat, tidak hanya kubus ya, sebenarnya ada yang bentuk heksagonal dan seterusnya, tetragonal dan seterusnya. Di teori mineralogi itu kristalografi ya sebenarnya. Nah, ini kurang bagus garisnya, saya hapus dulu. A, B, C, D, E, F, G, H. Ini ada inti atom semua. Seperti kubus sederhana. Cuma ada tambahan di sini, di tengah-tengah ini. Di tengah-tengah bodi kubus itu ada di I ini ada atom. Inti atom ada di A, B, C, D, E, F, G, H, I ya. Jadi di tengah-tengah itu ada atom. Jadi namanya body center cube ya. Nah, sekarang yang bersinggungan yang mana? Nah, ini yang paling dekat yang mana? E dan I ya. E dan I serta C dan I bersinggungan. Sedangkan B dan C juga C dan G misalnya tidak bersinggungan. Karena yang paling dekat adalah antara yang di tengah dengan yang di pinggirnya itu. Jadi IB bersinggungan, AI bersinggungan ya. AI bersinggungan, HI juga bersinggungan. Nah, sekarang misalnya ini rusuk kubusnya A. Berapa rusuk kubusnya sekarang? A sama dengan apa? Hitung dulu ya. Yang bersinggungan itu apa toh? EI. Jadi EI itu sama dengan apa? Sama dengan CI itu sama dengan 2 kali R ya. R adalah jari-jari atom. Nah, sekarang berarti CE adalah 4R. CE 4R. CE itu sama dengan apa?
kalau di ilmu ukur ruang ya atau geometri, misalnya AE itu adalah A, lalu AC adalah A akar 2 misalnya ya. AE A, AB juga A, maka kalau kita atau AE adalah A, AB adalah A juga, BC adalah A. Kalau AB adalah A, BC adalah A, maka AC adalah A akar 2. Lalu kalau AC A akar 2 dan AE adalah A, maka CE adalah berapa? Ada segitiga siku-siku yang AC adalah A akar 2, itu saya tulis saja ya. E adalah A, nah, bukan AE, saya kira lebih bagus kalau A, B. AB adalah A, BC adalah juga A, maka AC dengan Pitagoras akan ketemu A akar 2. Nah kalau AC A akar 2 dan AE adalah A, maka kita akan peroleh bahwa CE adalah A akar 3. Lalu dari sini dan sini CE adalah 4R, itu sama dengan A akar 3. Jadi A akar 3 CE itu juga sama dengan 4R. Jadi rusuk kubus itu sama dengan apa? 4 per akar 3 kali R. Itu ya. Jadi rusuk kubus itu nanti akan adalah 4 per akar 3 dari jari-jari atom-atom pembentuk kristal BCC itu. Nah, sekarang kalau kita lihat FCC, yang ketiga itu FCC atau face centered cube ya. Gambarnya gimana nih? Sama kubus lagi. Ini A, B, C, D, E, F, G, H. Isinya adalah A. Oke, ini ada atom-atom di sini di pojok-pojoknya. Kemudian ada atom lagi di pusat dari atau face center dari sisi-sisinya itu. Permukaan sisinya kan ini. Nah, ini ada atom di permukaan itu. Di permukaan sana, belakang, ada atom ya. Di permukaan depan ini ada atom juga. Di atas ada atom juga. Di bawah ada atom juga. Di belakang sana ada atom juga. Jadi di belakang sana ya. Gambarnya menjadi agak kurang jelas, tapi jelas di permukaan di tiap pojok
kubus, ada atom, kemudian di pusat bidang permukaan kubus ada atom, ada atomnya. Jadi misalnya permukaan BCGF itu ada pusatnya, ada atomnya. Permukaan ABCD tengahnya ada atomnya. ABFE ada permukaan, ada atomnya. Antara ADHE ada atomnya. EFGH ada tengah-tengahnya ada atomnya. Jadi di setiap permukaan itu ada di pusat tiap permukaan ada atom, maka sering disebut dengan face center cube. Nah, sekarang yang bersinggungan yang mana? Yang bersinggungan itu adalah ini di tengah-tengah ini ada I, maka AI juga C dan I bersinggungan. Kemudian EF itu tidak bersinggungan ya. Atau A dan B juga B dan F dan lain-lain ya tidak bersinggungan. Karena sudah katok di bagian di I itu di bawah, maka A dan B ini tidak bersinggungan ya. Kita lihat saja A, jarak itu AI itu kan apa? Setengah akar 2. Tidak di gambar kubus itu ya. Sedangkan AB adalah A. Setengah akar 2 itu berapa? 0,7. Jadi AI itu lebih dekat daripada AB ya. AB itu A, AI itu adalah setengah A akar 2. Jadi yang bersinggungan adalah AI. Ya. AB tidak. Nah, sekarang rusuk kubus. Sama dengan berapa ini? Sama dengan A. Nah, sekarang yang bersinggungan tuh yang mana? AI. AI bersinggungan berarti AI itu sama dengan 2R. R adalah jari-jari atom. Nah, AI itu sama dengan apa? AB itu A, BC adalah A, berarti AC sama dengan apa? A akar 2. Berarti AI adalah setengah A akar 2. Berarti bisa disimpulkan apa? A-nya adalah ini jadi 4 bagi akar 2. Jadi A adalah berapa? 2R sama dengan setengah A akar 2, berarti ini 4 dibagi akar 2. 2A akar 2 ya. A adalah 2R akar 2 per akar 2. R akar 2. Nah, ini adalah ukuran kubus dengan jari-jari atomnya. Jadi rusuk kubus sama dengan 2 kali jari-jari atom kali akar 2 ya. Oke,
Oke, ini adalah gambaran sederhana mengenai FCC, juga ada di BCC, dan ini kubus sederhana ya, ini kubus sederhana. Mungkin garis tebal aja, ini garis BCC. Yang sini tadi adalah kubus sederhana. Kemudian ini adalah FCC ya. Face center cube. Nah, sekarang kita misalnya mengkorelasikan sifat mikro dengan makronya. Misalnya contoh korelasi sifat mikroskopis ya, dan makroskopis. Yang kasus 1, logam polonium ya, PO ini polonium membentuk struktur kristal padatan kubus berupa kubus sederhana. Kemudian diketahui jari-jari atom PO itu R sama dengan R-nya adalah 168 pikometer, atau kalau dijadikan sentimeter ini sama dengan 1,68 cm ya, kecil sekali ini jari-jari. Berat atom PO adalah M sama dengan M-nya polonium ya. Polonium itu adalah 209 gram per mol. Jadi ketahui berat molekulnya, berat atomnya 209, jari-jari atomnya 169, kubus sederhana. Terus misalnya kita diminta ingin diperkirakan ya rapat massa padatan PO yaitu rho. Analisis. Kita lakukan di halaman berikutnya saja. Jadi kita gambar kubusnya ini adalah kubus sederhana. Belakang ada
intinya di A, B, C, D, E, F, G, H. Ada inti atom di A, B, C, D, ini. Lalu tadi yang bersinggungan apa? Atau rusuk kubusnya A. Lalu AB, CD, dan seterusnya AB, A dan B, juga B dan C bersinggungan. Jadi apa tadi? A adalah sama dengan 2R. R adalah tadi apa? Jari-jari atom. Nah sekarang volume kubus jadi berapa? Kubusnya ini kan banyak sekali ya, kubusnya dendrit banyak sekali. Saling berhubungan ya kubus satu dengan lainnya. Ini kita gambar satu saja. Tentunya adalah A pangkat 3. Sama dengan berapa? A-nya adalah 2R. Sama dengan pangkat 3, 8R pangkat 3. Lihat kubusnya jejer-jejer banyak sekali. Bentuk kristal ya. Volume satu kubus 8R pangkat 3. Dan jumlah atom dalam satu kubus berapa? Dalam satu kubus berapa? Saya atom di A itu yang ada di dalam kubus berapa bagian ya? Karena yang di luar lainnya kan di luar kubus ya, di luar kubus yang kita tinjau ya. Kalau kita lihat gambarnya, satu atom itu berada di mana? Di dalam kubus ini, lalu kubus di bawahnya dan seterusnya. Dibagi berapa itu? Jadi EADB itu adalah 1/8 dari seluruh atom ya. Nah, jadi ada 1/8 masing-masing. Masing-masing atom itu yang di dalam kubus hanya 1/8-nya. Tapi ada 8 atom. Jadi ada 8. Jadi sama dengan 1 atom per kubus ya. Karena B itu yang di dalam hanya 1/8-nya, C itu yang di dalam 1/8-nya, D 1/8-nya. Tapi karena ada 8, jadi pas sama dengan 1. Jadi jumlah atom dalam satu kubus adalah 1 atau 1 atom per kubus. Oke. Sekarang 1 mol. Volume 1 kubus 8R pangkat 3. Sekarang massa 1 mol berapa? Kristal 1 mol itu adalah sama dengan beratnya adalah sama dengan PM-nya tadi 209 gram per cm per gram per mol ya, atau dikalikan untuk 1 mol kristal berarti 209
gram gitu aja. 209 gram. Nah, sekarang volume 1 mol berapa ya? Jumlah atom 1 mol adalah atom sebanyak bilangan Avogadro, Na, ya, atom, ya. Ini bilangan Avogadro. Berapa itu? 6,023 kali 10 pangkat 23, ya, Na atom. Jadi dalam 1 mol ada berapa kubus, ya? Jumlah mol dalam 1 kubus. Cari jumlah kubus dalam 1 mol sama dengan berapa? Atomnya ada 1 mol itu ada Na atom, ya, dikalikan berapa? 1 kubus butuh 1 atom. Berarti kalau Na atom bentuk berapa? Ya 1 per 1 apa? 1 kubus per atom, kan? Jadi jumlah kubusnya adalah Na kubus. Jadi dalam 1 mol ada Na kubus. Nah, volume 1 mol berapa? 1 mol itu adalah Na kubus kalikan apa? Jumlah atom per 1 kubus. Jadi Na kubus sama dengan 1 per 1. Na kubus, ya, 1 kubus berapa? 1 kubus tadi sudah dihitung volumenya. Volume 1 kubus adalah 8R pangkat 3. Ini sentimeter kubik per kubus. Jadi sama dengan apa? 8 Na R sentimeter kubik, ya, 8 Na R sentimeter kubik, ya, volume 1 kubus. Berapa itu? Volume 1 mol 0,23 kali 10 R pangkat 3 ini tadi, ya, kali R-nya tadi adalah 1,68. Coba lihat R-nya tadi 1,68 10 pangkat min 8. 1,68 kali 10 pangkat min 8 pangkat 3 cm kubik. 8 kali Na, ya, 8 Na kali R pangkat 3 itu
itu hasilnya adalah kalau saudara hitung, kita hitung dulu ya, pakai kalkulator. Sebentar, saya hitungnya dari posisi mol 8 ya, itu sama dengan, saya kalikan dulu, 1,68 kali 1,68 kali 10 pangkat min 8 kurung tutup pangkat 3 sama dengan 1,68 kali 1,68 yap, adalah 4,7 kali 8 kali 6,023 ya, 228 ya, 228 ini 10 pangkat min 1, 10 pangkat min 1, 22,8 22,85 gitu ya, sentimeter kubik. Padahal masanya berapa? 209. Jadi rapat massa 1 mol dibagi volume 1 mol. Massa 1 mol 209, sedangkan volume 1 mol adalah 22,85 gram. Ini kalau saudara hitung 209 dibagi 22,85 9,14 gram per sentimeter kubik. Nah, kenyataannya berapa? Kenyataannya adalah 9,14, yang benar adalah 196 atau 147 ini lebih tepatnya. Eksperimen berapa? Kalau kita lihat di pustaka, diukur beneran rapat massanya itu adalah 9,196 gram per sentimeter kubik. Jadi errornya berapa? Kalau saudara hitung itu 196 dengan 147 itu errornya adalah, coba kita hitung, 9,196 dikurangi 9,147 sama dengan dibagi 9,196 kali 100. Hanya 0,53% ya. Jadi relatif bagus ya. Jadi estimasi kita
meramal rapat massa polonium ini dari hanya ukuran atom dan struktur BCC-nya, struktur kubus sederhana, kita bisa mencari rapat massa dengan error yang relatif kecil ya, 9, hanya sekitar 0,53. Oke, ini gambaran sederhana untuk kubus sederhana ya. Saya ambil kubus sederhana. Bagaimana kalau nanti strukturnya lebih kompleks? Misalnya body center cube. Ya, nanti akan kita lihat di video selanjutnya. Terima kasih. Kita akhiri dulu video bagian pertama untuk struktur padatan ini. Nanti kita lanjutkan pada bagian kedua. Kita bahas misalnya kasus yang lebih kompleks, bagaimana kalau kubusnya bukan kubus sederhana tapi BCC atau FCC ya. Terima kasih.